Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Ini kita akan belajar tentang faktor Van Hoff. Nah, di dalam bab sifat koligatif larutan, ada yang namanya faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff ini sebenarnya adalah menyatakan ada suatu pengaruh ketika suatu larutannya itu bersifat elektrolit, gitu ya. Jadi faktor Van Hoff ini ada karena dalam suatu larutan itu punya sifat berupa elektrolit. Nah, kenapa di elektrolit ini akan ada pengaruhnya? Karena sifat koligatif sendiri kan berkaitan dengan banyaknya jumlah zat terlarut. Sedangkan ketika larutan itu adanya elektrolit dan non-elektrolit, itu jumlah partikelnya atau jumlah larutannya atau jumlah zat terlarutnya itu akan berbeda. Nah, sebelum itu kita pelajarin dulu nih, apa sih perbedaan zat larutan non-elektrolit dan elektrolit? Nah, ini kalian sebenarnya kembali lagi ke kelas 10 ya. Karena pembahasan elektrolit, non-elektrolit ini kita bahas di kelas 10. Nah, apa itu yang dimaksud dengan non-elektrolit? Non-elektrolit adalah sebuah larutan yang jika dilarutkan ke dalam air, maka dia tidak akan menghantarkan listrik. Tidak menghantarkan listrik ya. Sedangkan elektrolit itu akan menghantarkan listrik. Nah, kenapa kok bisa menghantarkan listrik? Karena di sini sifat elektrolit ini ketika senyawanya dilarutkan dalam air, maka akan membentuk ion-ion atau akan terurai menjadi ion-ion yang bergerak bebas. Sedangkan kenapa di non-elektrolit ketika dilarutkan dalam air senyawanya tidak akan membentuk listrik karena tidak terjadi penguraian membentuk ion. Nah, jadi di sini tidak ada penguraian. Karena tidak ada penguraian, artinya ketika senyawa tersebut dimasukkan ke dalam air, maka jumlah partikelnya adalah tetap, tidak bertambah. Sedangkan elektrolit, ketika dilarutkan dalam air, karena akan pecah menjadi ion-ionnya, maka akan bertambah. Seperti itu. Disesuaikan dengan senyawanya. Nah, kalau contoh dari non-elektrolit, siapa saja yang termasuk ke dalam elektrolit? Itu ada gula-gulaan, ya, ada kayak sukrosa, glukosa, fruktosa, seperti itu. Kemudian ada urea, kemudian ada alkohol. Nah, di sini alkohol termasuknya adalah senyawa non-elektrolit. Nah, kemudian senyawa apa saja yang termasuk ke dalam suatu larutan elektrolit? Nah, di sini pasti kalian sudah tahu, yaitu ada asam, kemudian ada basa, kemudian ada garam. Nah, di sini asam itu kan dibagi jadi dua ya, ada yang kuat sama lemah. Begitupun basa, ada yang kuat dan lemah. Nah, di sini ketika asamnya kuat dan basanya kuat, maka akan memiliki derajat ionisasinya sebanyak 1. Sehingga, karena derajat ionisasinya adalah 1, akan terurai sempurna. Nah, tapi kalau misalkan yang lemah, derajat ionisasinya adalah kurang dari 1. Kurang dari 1. Sehingga, terurainya tidak akan sempurna. Nah, apa pengaruhnya faktor Van Hoff ini terhadap sifat koligatif larutan? Nah, nanti akan berpengaruh di perumusannya. Jadi akan berbeda tipe rumusnya dengan yang sudah kalian pelajarin ketika larutannya adalah bukan elektrolit atau non-elektrolit. Nah, jadi nanti berkaitan dengan rumusnya akan berbeda. Nah, kita bahas dulu yang faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff itu dilambangkan dengan nilai I. I adalah faktor Van Hoff-nya, rumusnya adalah 1
ditambah N-1 dikali dengan alfa. Di mana di sini N itu adalah jumlah ion, sedangkan alfanya adalah nilai dari derajat ionisasi. Bagaimana kita mendapatkan jumlah ion? Jumlah ion itu dilihat dari total koefisien, dari total ionnya. Nah, contohnya, misalkan ada sebuah senyawa AlCl3. Nah, berapa jumlah ionnya? Untuk mengetahui jumlah ion, kita harus mengionisasinya terlebih dahulu, yaitu menjadi Al3+ ditambah 3Cl-. Nah, di sini ada koefisien sebanyak 1 dan di sini ada koefisien sebanyak 3. Jadi, AlCl3 di sini mempunyai 4 jumlah ion. Nah, contohnya lagi misalkan H2SO4. Berapa jumlah ion yang ada di dalam H2SO4? Nah, maka kita perlu mengionisasinya juga, yaitu akan menjadi 2H+ ditambah seperti ini untuk mencari jumlah ion, yaitu dengan penambahan koefisien. Jadi misalkan di sini ada 2 koefisiennya dan di sini 1. Nah, berarti total ion H2SO4 itu ada 3 ion, seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan penerapan rumusnya? Ini soalnya kita bahas nanti. Nah, berkaitan dengan penerapan rumusnya, nanti akan terjadi perbedaan. Rumus ketika non-elektrolit dengan si elektrolit. Karena kalau di elektrolit tadi ada penambahan faktor Van Hoff-nya. Nah, kalau di non-elektrolit, ketika kita ingin mencari penurunan tekanan uap, rumusnya hanya P0 dikali dengan XT, sedangkan di elektrolit rumusnya adalah delta P sama dengan P0 dikali NT kali I dibagi NT dikali I ditambah NP. Nah, di mol terlarutnya kita tambahkan dengan pengkalian faktor Van Hoff-nya. Karena ada pengaruh di dalam zat terlarutnya. Kemudian kalau misalkan perubahan titik didih, nanti rumusnya adalah Kb dikali M. Sedangkan di elektrolit, delta Tb rumusnya adalah Kb kali M dikali I. Begitu juga akan sama dengan perubahan titik beku, yaitu Kf dikali M. Di sini delta Tf sama dengan Kf dikali M dikali I. Kemudian untuk tekanan osmosis rumusnya adalah MRT. Sedangkan untuk di elektrolit, yaitu tekanan osmosisnya akan berganti, yaitu M kali R kali T dikali dengan I. Seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan latihan soal, yaitu hitunglah titik beku larutan 0,585 gram NaCl dalam 100 gram air dengan Kf-nya adalah 1,85. Oke, biasanya 1,86 ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Kita ikutin aja soalnya. Berarti untuk menjawab tipe soal seperti ini, langkah pertama adalah kita harus menentukan senyawanya. Apakah bentuknya elektrolit atau non-elektrolit? Karena di sini bentuknya adalah NaCl, sudah pasti kita ketahui nilainya larutannya berupa elektrolit. Seperti itu ya. Nah, berarti karena larutannya elektrolit, kita harus bikin ionisasinya dulu untuk mengetahui jumlah ionnya ada berapa. Jadi di sini akan menjadi Na+ ditambah Cl-. Ada 1 sama 1 ya, berarti total ionnya adalah 2. Nah, karena kita udah tahu ini menggunakan Van Hoff, kita cari dulu nilai Van Hoff-nya, yaitu I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali dengan alfa. 1 ditambah N-nya 2 dikurangin 1, alfanya adalah, karena NaCl di sini adalah garam, garam itu adalah elektrolit kuat, sehingga nilai derajat ionisasinya adalah 1, sehingga di sini nilainya adalah 2. Nah, baru kita hitung titik bekunya. Untuk menghitung titik beku, langkah kedua, kita harus menentukan penurunan titik bekunya, yaitu Kf dikali dengan M dikali dengan I.
Nah, dengan KF-nya 1,85 dikali M-nya yaitu, M-nya kita jabarin dulu ya, yaitu gram per mr kali 1000 per gram pelarut. Nah, di sini gram terlarut. 0,585 dibagi NaCl mr-nya adalah 58,5 dikali dengan 1000 dibagi dengan 100 dikali 2. Nah, berapa nilainya? Ini coret-coret ya, boleh. Kemudian di sini 5,85 dibagi 58,5 nilainya 0,1. Kemudian 1,85 dikali 2 hasilnya adalah 3,7 ya. 3,7 dikali 0,1 hasilnya adalah 0,37. Nah, ini adalah perubahan titik didihnya. Titik beku TB ya. Harusnya TF ya. Nah, oke, di sini harusnya TF. Berarti di sini adalah penurunan titik bekunya. Berarti nilai dari titik bekunya adalah TF0 dikurangi dengan delta TF. Nilainya adalah 0 dikurangin 0,37. Berarti nilai adalah minus 0,37. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengerjakan soal, kita harus tahu dulu nih, larutannya bentuknya apa? Apakah elektrolit atau non-elektrolit? Seperti itu. Baru kita bisa lanjut untuk mengerjakannya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.